Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Desi, Zaratul Istiqomah Nuril dari Prodi Fisika Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Airlangga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang virus corona atau COVID-19. Sebelum memasuki inti materi, saya akan menjelaskan seputar Universitas Airlangga. Yuk simak video selanjutnya. Kemilau gemintang Airlanggaku di ujung timur Sang Jawa, bertaburkan cahaya kejujuran sang satria Airlangga, memancarkan rona prestasi dan kepedulian dengan sesama, dan ucap syukurku menjadi bagianmu, oh Airlangga, Universitas Airlangga. Ku siap menjadi satria, tebarkan prestasi dan bakti untuk negeriku Indonesia. Universitas Airlangga, ku siap merangkai cerita kebersamaan dan kekeluargaan, wujudkan harapan Ibu Pertiwi, banggaku padamu, oh Airlangga. Penyakit yang disebabkan virus corona ini sebelumnya dinamakan novel coronavirus. Tapi pada tanggal 11 Februari 2020, WHO telah meresmikan namanya menjadi COVID-19 atau yang disebut dengan Coronavirus Disease 2019. COVID-19 ini menyerang sistem pernafasan pada manusia. COVID-19 ini ditemukan di Wuhan, China. Berdasarkan yang disampaikan oleh Dr. Tifauzia di TV One, jika disimulasikan, maka virus corona ini mampu menulari dari jarak 8 meter. COVID-19 ini selalu mengalami evolusi, yaitu pada awalnya dia hanya bisa bertahan selama 9 menit, namun sekarang dia bisa bertahan sampai 9 jam. Yaitu hal yang lainnya, awalnya dia mampu bertahan di suhu 27 derajat Celcius, namun sekarang dia bisa bertahan di suhu 57 derajat Celcius. COVID-19 ini sekarang masih menjadi kajian oleh para peneliti di seluruh dunia. Dari jurnal dengan judul Data dan Simulasi Kasus COVID-19 dipandang dari pendekatan model matematika yang dibuat oleh Nuni dan kawan-kawan dari ITB, dapat disebutkan bahwa para penulis menganalisa laju kenaikan kasus COVID-19 dari sisi dinamika data dan estimasi parameter yang dihasilkan dengan membandingkan laju kenaikan insiden di beberapa negara. Data negara yang dipakai adalah China, Korea Selatan, Iran, Italia, dan Amerika. Selain itu akan dibandingkan dengan akumulasi dari seluruh kasus yang ada di dunia.
Dari grafik tersebut dapat kita ketahui bahwa terjadi kenaikan kasus COVID-19 secara signifikan dari tanggal 21 Januari 2020 sampai 10 Maret 2020. Data ini diambil dari laman data dan statistika Universitas Oxford. Metode yang dipakai adalah kurva Richard, di mana metode ini telah terbukti mampu menentukan awal, puncak, dan akhir dari endemik penyakit SARS di Hong Kong. Persamaan yang dipakai adalah sebagai berikut. Dari grafik tersebut dapat kita peroleh beberapa parameter. Di antaranya adalah R adalah laju awal pertumbuhan, kemudian K adalah asumsi batas atas penderita, yang kemudian adalah alfa yaitu asimptotik. Dengan metode kurva Richards dapat kita peroleh hasil seperti berikut. Berikut ini adalah visualisasi model parameter. Setelah dibangun model dari beberapa negara, maka parameter di pada tabel 1 dapat kita gunakan untuk simulasi ekspektasi kasus COVID-19 di Indonesia dengan pendekatan kurva Richard. Indonesia menyatakan adanya kasus COVID-19 sebanyak 2 orang pada tanggal 2 Februari 2020. Namun, kasus tersebut tidak mengalami penambahan sampai tanggal 7 Maret 2020, sehingga dapat kita modelkan dari tanggal 7 Maret 2020 sampai 14 Maret 2020. Dari hasil simulasi tersebut, dapat diperoleh hasil RMSE untuk model Korea Selatan adalah yang minimal relatif dengan model yang lain. Sehingga, sebelum menggunakannya sebagai proyeksi untuk menekan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia, maka kita perlu menganalisa model penderita di Korea Selatan. Berikut ini adalah proyeksi jumlah kasus yang secara konsisten meningkat hingga mencapai lebih dari 8.000 kasus. Dari simulasi tersebut dapat kita peroleh perkiraan jumlah kasus COVID-19 di Indonesia dengan menggunakan kurva Richards. Awal epidemi yaitu sekitar awal bulan Maret, puncak epidemi pada akhir bulan Maret, sedangkan akhir epidemi yaitu pertengahan bulan April 2020. Jumlah kasusnya sekitar 8.000 kasus, sedangkan jumlah kasus harian baru sekitar 600 kasus. Perkiraan hasil tersebut diperoleh dari parameter model hasil estimasi Korea Selatan. Saat ini belum ditemukan obat atau vaksin yang tepat untuk kasus COVID-19, sehingga kita perlu mencegah penularan virus tersebut dengan melakukan jaga jarak sosial atau social distancing.
Terima kasih telah menyimak video saya. Mari kita berdoa semoga Indonesia segera bebas dari COVID-19. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.